Kalau perlu yang di DPR itu kan ada rekaman-rekamannya juga. Pertemuan-pertemuan, apakah betul saya mengantarkan uang, apakah betul saya membawa uang 2 miliar ke mejanya saudara Ansar, ada rekamannya, kasihkan. Saya minta itu demi nasib saya. Jangan dibilang itu ada di Singapura atau di Kolombia atau di mana. Diserahkan saja Pak Nasar, supaya juga semua jelas dan terang benderang. Jangan saya jadikan sasaran antara karena saudara ingin menghantam Anas Urbaningrum. Saya sama sekali tidak tahu menang urusan Anda dengan Anas Urbaningrum. Saya tidak pernah tahu dan saudara Anda tidak pernah bercerita kepada saya. Bukan bebas murni karena Mbak Enji masih dalam bimbingan mulai tanggal 3 Maret besok. Mbak Enji dalam bimbingan, melanjutkan bimbingan dan menjadi klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan oleh PK Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Artinya masih ada wajib lapor ya, masih ada bimbingan, dan yang perlu diketahui saya rasa Mbak Enji sudah tahu bahwa selama masa bimbingan itu tidak boleh ada pelanggaran. Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena perbuatan saya yang kemarin sangat tidak terpuji, tidak patut untuk ditiru, tidak patut untuk dicontoh, dan saya sangat menyesal. Saya tanyakan, saya bilang, Mbak Enji, setelah menghirup udara bebas, artinya sudah tidak lagi menjadi warga binaan, apa yang Mbak Enji akan lakukan untuk kedepannya? Lalu ya kan saya bilang, berpolitik kah? Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan 10 tahun ini. Jadi itu yang membuat perasaannya jadi kayak percaya nggak percaya. List yang saya terima itu, yang dikatakan itu adalah yang seperti dimasukkan ke dalam jatah Partai Demokrat. Karena kan nasib kita di DPR ditentukan oleh dia, yang mulia. Jadi kenapa posisinya apa sih di sana? Dia sebagai bendahara partai dan juga sebagai bendahara fraksi. Baru-baru ini nama ex-politisi Partai Demokrat Angelina Sondag tengah menjadi sorotan lantaran dirinya akan segera bebas setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara. Seperti diketahui, Angie, sapaan akrabnya, sebelumnya terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang pada 2012 silam. Momen ini juga menuai banyak pertanyaan dari publik, khususnya dari para awak media masa terkait rencana dirinya usai bebas nanti. Salah satunya adalah kembali terjun ke politik. Partai yang menaunginya, Demokrat, juga dikabarkan membuka pintu lebar apabila Angie memiliki rencana untuk kembali terjun ke politik. Hal ini seperti disampaikan oleh Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani beberapa waktu lalu. Dirinya menyebut akan menghormati keputusan Angie apabila ingin melakukan hal tersebut. Partai Demokrat adalah partai terbuka yang akan menghormati hak politik Mbak Angie, sapaan akrab Angelina Sondag. Sekiranya akan kembali memilih jalan politik sebagai saluran menunaikan bakti untuk negeri. Demikian kata Kamhar pada Jumat 4 Maret. Adapun Angie sendiri juga sudah merespon pernyataan terkait rencana apakah dirinya akan kembali terjun ke politik atau tidak. Meski begitu, Angie tidak berbicara banyak dan hanya menyatakan bahwa hal tersebut akan diungkapkan pada konferensi pers selanjutnya. Dia mengaku akan menggelar konferensi pers secepatnya terkait hal tersebut. Nanti kita atur lagi ya jadwal konferensi pers, ya. Demikian kata Angie singkat. Sebelumnya Angie sendiri sempat dikabarkan bahwa dirinya trauma untuk berbicara terkait politik. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila Angie nantinya akan benar-benar kembali terjun ke politik bersama Demokrat. Pasalnya dalam beberapa waktu terakhir sudah banyak pula politisi yang kembali berpolitik setelah sebelumnya berstatus sebagai ex-koruptor dan menjadi narapidana. Adapun dari Demokrat sendiri, sebelumnya ada Andi Malarangeng yang kini sudah kembali aktif di panggung politik setelah sebelumnya dirinya ditetapkan bersalah dalam kasus korupsi proyek Pusat Olahraga Hambalang Bogor pada tahun yang sama dengan Angie. Andi kemudian mulai ditahan pada Oktober 2013 silam dan baru bebas murni pada Juli 2017. Tak menunggu lama, pasca bebas, Andi langsung kembali ke politik dan aktif kembali di Demokrat dan bahkan disambut baik dengan jabatan cukup mentereng. Di era Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kini, Andi memperoleh jabatan sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan kerap muncul ke publik mewakili partai. Bukan cuma Angie dan Andi saja, ex-kader Demokrat yang kembali terjun ke politik meski berstatus sebagai mantan koruptor. Ex-Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, juga kembali berpolitik setelah dirinya bebas dari tahanan pada April 2020 lalu. Sebelumnya Nazarudin merupakan tersangka kasus suap Wisma Atlet dan kasus gratifikasi serta pencucian uang.
di mana dirinya divonis hukuman 13 tahun penjara untuk 2 kasus tersebut. Meskipun akhirnya Nazarudin memperoleh remisi sehingga bisa bebas lebih awal. Di luar Demokrat ada ex-ketua umum P3 Muhammad Roma Hurmuzi atau Romi, yang sebelumnya dipenjara selama 1 tahun akibat kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Romi sepana kerapnya bebas pada 2020 dan lama tak muncul di publik. Namun mendadak pada Januari lalu, Romi muncul dalam acara Muskerwil di DPW P3 Daerah Istimewa Yogyakarta di Bantul. Selain beberapa contoh di atas, aturan juga tak melarang apabila mantan koruptor ingin kembali berpolitik, meskipun respon dari masyarakat banyak tentu saja berbeda. Sehingga bukan tidak mungkin bagi NG untuk kembali lagi berpolitik terlepas dari rasa traumanya akan politik sendiri.